Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang bergabung Bagus Imanul Yakin dan Nurul Afaidajen akan menerangkan tentang matkul filsafat ilmu yang berjudul tanggung jawab moral keilmuan. Arti tanggung jawab keilmuan. Mengenai tanggung jawab keilmuan adalah sesuatu yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia menggunakan ilmu atau pengetahuan dalam kehidupan. Maksudnya, ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dalam segala usaha sadar yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya. Tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab. Yang kedua yaitu pengertian ilmu dan moral. Yang pertama, pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab al-ilm yang berarti memahami atau mengetahui. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan. Definisi ilmu pengetahuan melibatkan 6 macam komponen, yaitu masalah, metode, aktivitas, kesimpulan, dan yang terakhir pengaruh. Yang kedua yaitu pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mos yang bernamakan mores yang berarti adat atau cara hidup. Kata moral juga dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Jadi, moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Setelah mengetahui pengertiannya, kita akan memahami hubungan antara ilmu dan moral. Bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Berkat ilmu, maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih mudah. Di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi. Dihadapkan dengan masalah moral, dalam menghadapi akses ilmu yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi dalam 2 golongan pendapat. Golongan pertama yaitu menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Yang golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. Di sini bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan digolongkan menjadi 4 tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial, yang kedua tanggung jawab keteladanan, yang ketiga sikap tanpa pamrih, dan yang keempat tanggung jawab profesional. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial. Nah, ilmu itu bukan saja bersifat sosial, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab sosial karena melalui suasana sosial itu ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Karena juga aneka kasus sosial dalam masyarakat itu juga membutuhkan penanganan dan penyelesaian secara keilmuan. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab keteladanan. Ilmu juga bukan hanya menyajikan sebuah kebenaran informasi, namun juga memberikan keteladanan hidup yang ditunjukkan oleh keilmuannya. Jadi, ilmuwan itu harus berdiri di depan kebenaran-kebenaran keilmuannya yang sesungguhnya juga berada di belakang kebenaran-kebenaran keilmuannya untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas segala akibat sosial maupun ekologis yang disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sikap tanpa pamrih. Sikap tanpa pamrih ini berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuan. Jadi maksudnya sikap tanpa pamrih itu menunjuk pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan baik dalam rangka kepentingan teori maupun secara praktis. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional keilmuan mengandaikan
bahwa seorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Jadi itu bukan sekedar hobi. Jadi memang sudah profesional dalam ilmu tersebut. Tanggung jawab profesional keilmuan mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti sebagai panggilan tugas pokok. Etika keilmuan. Etika keilmuan mengandaikan adanya tatanan nilai-nilai kebaikan etis dalam keilmuan, baik dalam mengusahakan ilmu maupun dalam menerapkan ilmu bagi kepentingan manusia. Etika keilmuan juga merupakan suatu dorongan kejiwaan yang mempengaruhi dan menentukan bagaimana ilmuwan itu mendekati dan melakukan kegiatan keilmuannya secara kritis dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu macam-macam etika. Di sini macam-macam etika dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, metaetika, yang kedua, etika normatif, dan yang ketiga, etika terapan. Yang pertama, metaetika. Metaetika itu sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Kemudian yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif ini berbicara tentang apa yang sebenarnya harus berbicara tentang norma-norma. Norma-norma itu dinilai dan sikap manusia ditentukan. Jadi, etika normatif itu berbicara mengenai berbagai norma yang menentukan tingkah laku manusia. Yang terakhir yaitu etika terapan. Etika terapan yaitu etika yang mencoba membangun jembatan antara prinsip-prinsip moral dasar yang masih cukup abstrak dan umum yang diberikan oleh etika umum dan penanganan masalah-masalah moral konkret dalam praksis kehidupan, baik pribadi maupun secara sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.